Selamat datang teman THT di podcast Telinga Hidung Tenggorok. Nah, kali ini kita mau kedatangan teman podcast kita nih, teman THT podcast kita, yaitu Dr. Rahmanova Yunizaf, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Nah, beliau ini domisilinya di Jakarta dan pasti anggota Perhati dari Jakarta. Kemudian beliau juga berdinas di RSCM karena beliau juga adalah guru di Universitas Indonesia di spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Selain itu beliau juga bekerja di Proklamasi dan di Medistra. Nih orangnya nih gila, ganteng banget ini kita punya temen nih. Dok, aku tuh suka banyak temen yang mereka suka batuk, nggak enak, terus suaranya seret gitu ya. Terus apalagi nih kalau kita lagi nongkrong nih, abis minum kopi tuh mereka langsung aja kayak kesel, lendirnya banyak. Kenapa sekarang banyak kayak gitu ya dok ya? Aku agak heran. Sama satu lagi dok, kita nih punya temen yang wah banyak ngomong gitu, terus ntar gak lama suaranya hilang. Itu biasanya kenapa sih dok? Bisa kayak apakah jadi karena kebanyakan jadi kalau gini, kalau kita ngomongin hubungan sama asam lambung nih, itu udah kaitannya sama asam bisa lambung. Karena misalnya gini, kalau misalnya keluhannya sudah terjadi kronis itu maksudnya bukan yang berat ya guys, cuman kronis itu maksudnya yang udah terjadi berlangsung lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah itu kayak gitu tuh namanya kronis. Kalau akut itu kan baru terjadi. Nah yang terjadi kronis, batuk nggak hilang-hilang, terus udah gitu batuknya terutama ya bisa kering ya, seringnya kering, terus kadang-kadang rasa ganjel di tenggorok kayak orang kecekek tuh biasanya tuh kadang-kadang tuh, terus udah gitu sering dehem. Kayak misalnya itu kalau lagi presentasi tuh kita punya teman kalau lagi presentasi tuh gitu kan, kayak gitu. Jadi rasa banyak dahak, padahal nggak ada tuh namanya. Terus udah gitu rasa suara serak, ya. Terus panas di leher segala macam. Nah itu biasanya hubungannya bisa karena asam lambung. Tapi pastiin dulu nih bahwa misalnya batuk lama, tidak ada penyakit yang serius, contoh kayak TBC, PPOK, itu udah disingkirkan. Nah kita bisa curiga tuh bahwa ini karena karena diduga karena asam lambung gitu loh. Jadi asam lambung itu nggak cuma terjadi di bawah doang nih, cuman terjadi juga di tenggorok. Yang kita tahu nih ya, maksudnya kita kalau kita lihat temen, aduh sakit nih perutnya, nggak enak nih gitu. Apakah itu karena kita tahu ya kalau gitu, aku mah gitu. Nah, atau aduh GERD gua kambuh nih, kambuh gitu. Atau sebenarnya sama atau beda? Apalagi sama si tenggorok. Sama tenggorok nih. Iya. Nah, jadi memang sekarang nih sekarang kalau yang aku tangkap ya, zaman sekarang tuh anak apalagi generasi sekarang tuh mungkin pressure-nya lebih gede, jadi stresnya lebih tinggi segala macam. Itu banyak banget yang kasusnya tuh GERD. Nah, kadang-kadang GERD itu bisa nyampe ke tenggorok juga, namanya LPR. LPR tuh laryngopharyngeal reflux. Kalau bahasa awamnya tuh radang tenggorok karena asam lambung lah, ibaratnya kayak. Jadi beda ya. Ini bulan kameramen kita nih juga punya asam lambung. Nah, kalau udah sampai ke tenggorok berarti namanya radang di tenggorok ya, kayak LPR itu ya. Sebenarnya bisa terjadi GERD doang. Bisa terjadi LPR doang, bisa terjadi dua-duanya tuh satu orang tuh. Jadi ada tuh yang keluhannya mules, mual, GERD kayak tadi tuh kameramen. Tuh keluhannya pasti kan di lambung terus tuh. Nah bisa juga ada orang yang nggak ada keluhan lambungnya. Lambungnya mungkin nggak dirasa kali ya, ada cuman nggak dirasa. Cuman keluhannya lebih ke tenggorok. Nah itu bisa terjadi tuh kayak gitu. Nah bisa juga yang udah berat, udah parah sih dua-duanya ya. Udah di lambung juga, tenggorok juga gitu. Oke, jadi nih ya sebenarnya notes buat kita juga ya. Maksudnya kalau kita ngerasain kayak gitu nih, apakah kita udah harus kaget? Wah, biasanya panik sih. Iya, itu biasanya panik sih. Panik attack-nya kayak gitu ya. Maksudnya ada orang tuh kepikiran. Biasa orang-orang dengan GERD dan LPR itu biasanya
kalau dari jurnal ya, itu banyak yang mengalami ansietas, depresi, segala. Pokoknya gangguan psikologis lah. Banyak kan seperti itu gitu. Cuman ada juga yang murni karena ya anatominya, produksi asam lambungnya segala. Cuman trennya meningkat itu karena ya itu tingkat stres. Itu soalnya hubungannya sama asam lambung tinggi banget gitu. Oke, ini menyangkut tingkat stres ya, karena ya kita hidup di kota besar pasti ada pertemanan, terus lingkungan tempat kerja, terus perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau rumah ke tempat belajar tuh juga stres gitu kan. Itu sebenarnya faktor-faktor resiko yang mempengaruhi buat kita nggak sih, Dok? Iya, jelas. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa sih yang bisa nyebabin LPR atau laryngopharyngeal reflux ini, banyak sebenarnya faktornya. Nah, ini barusan. Tuh, saya juga. Cuman memang namanya kalau misalnya kita ngomong itu banyak. Oke. Apa aja tuh, Dok? Yang kita nih sebagai kaula muda, kalau muda udah terlalu lama ya, Dok ya. Kalau muda jadul amat ya. Itu zaman gue deh kayaknya. Atau gen Z lah atau gen alpha ini, apa sih yang kita mesti wah, aku nih ada kecenderungan ke arah sini nih, atau aku udah harus waspada nih, karena kita selalu berpikirnya adalah udah keburu kembung dulu atau sakit persatu. Apa aja sih, Dok, kita mesti iya ini nih. Ya yang jelas sudah pasti makanan. Itu makanan yang banyak makanan yang meningkatkan asam lambung kan. Terutama ya makanan kita lah ya, Indonesia. Iyalah. Bumbu. Iyalah, kita bandingin ke Amerika, ke luar negeri segala, coba makanannya. Gak ada yang pedas. Gak ada yang pedas, gak ada yang santan, gak ada yang apa ya kan. Jadi makanan kita udah jelas. Maksudnya yang mengandung spicy food, oily food, betul. Terus udah gitu bisa juga misalnya bawang, jahe, soda, terus kopi ya, kafeinnya. Kopi itu ya, kopi. Terus apa lagi ya, tomat, peppermint, semua yang kira-kira dihindari. Mungkin teman-teman bisa googling tuh, banyak tuh di apa yang harus dihindari pada penyakit asam lambung tuh banyak banget. Nah itu dari sisi makanan. Nah yang kedua dari sisi lifestyle. Lifestyle pun harus dijaga. Ya pertama yang jelas satu, mungkin ya telat makan. Aduh, ya sindir kan? Nih. Telat makan, terus udah gitu misalnya habis makan tuh langsung tidur, kan banyak tuh. Siapa tuh yang kayak gitu tuh? Banyak tuh kayak gitu. Rebahan. Terus udah gitu apalagi ya, contohnya obesitas, itu juga bisa meningkatkan. Berarti jangan menormalisasi si obesitas. Betul, jangan kalau kita udah masuk obesitas tipe 1 ya, kalau bisa ya udahlah mulai jaga makan, olahraga segala macam. Itu kan lebih bagus, bukan hanya untuk asam lambung loh. Kalau misalnya kita proporsi badannya cukup baik, itu kita kan tidak hanya untuk mencegah asam lambung, tapi untuk penyakit-penyakit metabolisme yang lain gitu ya. Nah, mungkin satu lagi ya itu pakai stagen kali ya, baju ketat, stagen, celana yang ketat. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Kalau sekarang kan pada oversize sama gombrong-gombrong. Iya, baggy pants segala macam. Kalau zaman saya dulu kan masih celana itu masih skinny, kan? Jadi zamannya masih skinny. Nah itu bisa meningkatkan asam lambung. Gitu. Ini dari tadi ngebahas yang emang kita perlu hindarin. Kita ini sebenarnya ada fungsinya sendiri nggak sih, Dok? Si asam lambung itu kenapa sih? Ya ada. Semua yang diciptakan sama Tuhan itu pasti ada fungsinya gitu loh. Salah satunya asam lambung. Fungsinya adalah yang paling pertama adalah untuk mencernain makanan. Ya, dia untuk membuat, kalau misalnya bahas medisnya itu ada enzim yang untuk mencernakan makanan namanya pepsin. Nah, kalau misalnya asam lambung itu ada, dia bisa mengaktifkan pepsin yang tidak aktif, pepsinogen menjadi pepsin. Nah, itu baru bekerja dia. Kalau misalnya dia asam lambungnya kurang,
ya itu akan berkurang. Udah gitu dia untuk mencegah bakteri-bakteri mikrobiota kalau bahasanya ya di dalam situ untuk tumbuh dengan dengan normal lah gitu loh. Dan udah gitu bisa juga dia untuk melancarkan motilitas dari usus, pergerakan ususnya ya, pergerakan usus untuk pencernaannya. Terus penyerapan dari mineral sama kebutuhan yang dibutuhkan kita seperti zinc, magnesium, kalsium segala itu kan itu diserap kita butuhkan. Kalau misalnya kurang, nah ya itu akan terjadi defisiensi dari zat-zat tersebut. Nah kalau berlebih pun juga nggak bikin iritasi gitu loh. Jadi yang bagus adalah seimbang. Jadi kan kita suka ya over di daily life, kayak over di makanan. Jadi kadang kita butuh lagi suplemen magnesium, zinc. Sebenarnya ulah dari kita sendiri. Nggak tuh kalau tadi kan kita ngomong di Gen Z, Gen Alpha, dia middle age lah ya, baby boomer something. Ya, boomers mah di atas gue, Ki. Aku aja Gen Alpha. Nah, kalau di anak-anak sendiri ya, udah bisa belum sih kita lihat gitu? Contoh nih, misalkan di anak, cobalah kita lihat di anak umur setahun. Anak umur 5 tahun kita tuh sebagai ya secara aku juga punya anak gitu ya, kita bisa aware atau kita bisa lihat apakah juga kayak maksudku nih mungkin pembicaraan ibu-ibu di sekolah gitu ya lagi nunggu anak gue begini ini kok suka kayak gini nggak enak. Itu kita bisa lihat gejalanya biasanya apa sih. Nah ini mungkin buat ibu-ibu juga nih. Jadi kalau misalnya pada bayi itu biasanya sampai umur berapa bulan ya saya lupa. Itu masih ada reflux fisiologis gitu. Jadi yang normal. Jadi memang dia pasti produksi. Nah itu makanya kalau bayi itu kita sendawain segala macam gitu kan. Nah itu reflux reflux fisiologis. Cuman setelah umur lupa saya berapa bulan nih, itu udah mulai jadi lebih normal frekuensinya. Frekuensinya lebih normal. Nah cuman kalau misalnya udah dia setelah itu masih sering, nah itu baru mungkin bisa menjadi patologis itu menjadi penyakit gitu ya. Nah misalnya kita ngelihat nih anak kita misalnya umur setahun, dia muntah, ya kalau anak kecil kan nggak bisa kan keluhan mual bilang nggak bisa gitu, keluhan nggak kayak tenggorok itu biasanya nggak ada ya, beda biasanya kayak gitu keluhannya mual terus udah gitu muntah dan nggak mau makan gitu. Nah kalau udah yang lebih gede lagi biasanya tuh bisa ada keluhan tenggoroknya ya, misalnya batuk nggak hilang-hilang, terus udah gitu batuk nggak hilang-hilang, terus udah gitu ya itu nggak mau makan, malas makannya. Nah itu lebih jadi kesana. Kita aware di situ ya. Jadi batuk nggak hilang-hilang bukan es terus gitu ya? Iya, bukan belum tentu. Gitu ya? Ya bisa, cuman ya harus dipikirkan lah. Ya harus ada cari penyebab lain. Gitu. Es nggak pernah kok masih terus batuk. Ini buat ya beberapa ibu-ibu muda gitu ya, Mahmud gitu ya, gak harus ya bisa diperkirakan. Maksudnya itu kan bisa mengganggu tumbuh kembang ya. Kalau misalnya makannya jadi kurang. Benar. Tadi yang sudah disebutin tuh kayak penyerapan mineralnya, kemudian vitaminnya gitu kan jadi terganggu ya dok. Oke, ini nice sih. Jadi kalau untuk terapinya sendiri nih dok, kadang kan suka anak-anak dikasih lactobacillus kayak gitu. Ini kita coba pengen tahu nih, teman-teman juga pasti tahu. Ini tadi kita dapat tagline baru ya dok ya, Lansoprazol adalah sobat kita. Gitu ya benar ya. Ini nih apa aja nih dok, kalau boleh kasih insight kita nih yang para teman THT yang mau lihat di podcastnya ini nih. Yang utama sih itu sebenarnya gaya avoidance dan gaya hidup. Itu utama gitu loh, karena kita pakai obat misalnya untuk membantu menekan asam lambung, cuman obat itu kan menekan tidak selamanya gitu ya. Yang harus kita maintain kan adalah gaya hidup kita biar dia nggak naik lagi. Jadi makanya ada tuh udah 3 bulan udah minum obat udah enak segala macam,
Ya, habis itu Dia langsung tiap minggu clubbing lagi segala macam. Mulai naik lagi. Oke, Soda, terus maksudnya ya. soda gitu ya. Iya, Iya kan? Kopi ya, gitu loh. dan beberapa orang juga mungkin ada yang Iya. consume of alcohol also. Iya, jadi ya itu mulai terasa lagi. Ada beberapa kali kembali keluhannya kembali lagi karena ya yang harus yang harus utama adalah avoidance dan modification lifestyle. Yang kedua baru obat. Obat itu biasanya kita pakai penekan asam lambung. Yang paling efektif kalau di jurnal semua adalah golongan protopump inhibitor atau PPI. Contohnya yang tadi kita dibilang zol gitu loh, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, sameprazol kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya yang sudah diteliti di kita di Indonesia, itu biasanya sediaannya lansoprazol itu sangat efektif. Tapi ya kalau misalnya lansoprazol tidak efektif, bisa dicoba golongan lain seperti misalnya pantoprazol, rabeprazol dan lain sebagainya gitu. Cuman intinya adalah yaitu gaya hidup dulu baru obat gitu. Jangan kayak gini nih, berpangku tangan gitu ya. Gimana tuh? Kasus nih. Ini menarik nih. Ada pasien ibu-ibu waktu itu sudah menjalani gaya hidup bagus, dietnya udah diikutin bener, orang berat badannya jadi lumayan turun, dari obes jadi overweight waktu itu, dan udah gitu dari obes jadi overweight. Iya, turun dong. Iya, slow normal weight kali ya. Belum, masih overweight dikit. Masih overweight dikit. Oke. Terus. Dan udah gitu obat rutin diminum nggak pernah putus 3 bulan. Ya. Tapi keluhannya nggak hilang. Saat diteropong kan, jadi kalau pemeriksaan LPR itu di luar THT, kita lakukan endoskopi tenggorok. Itu alatnya kayak selang kecil masuk lewat hidung. Kayak swab lah ibaratnya, cuman nggak sesakit swab, tenang aja. Gede nggak sih dok? Nggak, kecil banget ya. Kecil nih teman THT nih. Masuk lewat hidung, kita lihat tuh anatominya, bengkaknya di mana. Nah, pada ibu ini dia tetap gitu nggak ada perubahan. Bingung dong kita, apa kita cari sebab lain ya? Apakah dia memang ada gangguan di anatomi di lambungnya, atau ada masalah lain di lambungnya yang bikin lansoprazol itu nggak efektif. Ternyata pas sudah diobrolin lagi, ternyata walaupun dia udah udah avoidance, udah ini segala macam dan rajin minum obat, ternyata beliau lagi ada masalah keluarga, berat lagi masa keluarganya. Dia curhat sama aku tuh, curhat sampai nangis gitu. Wah, ini yang menyebabkan ya sama juga bohong gitu loh. Udah ditekan, cuman tingkat stres tinggi, asam lambung juga nggak akan turun gitu, akan naik lagi. Jadi ininya tetap nggak berubah. Nah, itu biasanya itu yang paling berat sebenarnya. Kalau ngindarin makanan mungkin bisa terlalu lah ya, banyak lah yang bisa gitu kan. Cuman kita bisa diet. Cuman kalau tinggal stres, anxiety kan itu kan mindset orang ya. Nah, itu bukan dokter THT ranahnya. Pembahasan ranah. Kenapa sih kita bahas di sini ya? Jadi memang di telinga hidung tenggorok sendiri itu kita bisa untuk diagnostiknya gitu ya. Yang kita periksa kan pasti lihat tenggoroknya ya. Kita lihat tenggoroknya dengan sistem sederhana lah ibaratnya ya dok ya. Sederhana, kita lihat tenggoroknya bisa dengan lampu kepala gitu ya. Tapi untuk bisa tahu ada beda atau enggaknya dengan yang normal ya memang itu di dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala hair. Terus apalagi sih dok yang kalau jelasin dikit untuk diagnosisnya itu bisa sebenarnya trial PPI dulu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih keluhan, kan kita pakai ada namanya reflux symptom index. Nah, itu kita bisa nilai. Misalnya itu ada scoring gitu ya dok ya. Oke. Misalnya scoringnya itu lebih dari 13. Nah, itu bisa kita pikirkan bahwa itu curiga berat lah ibaratnya, bahwa ini LPR. Nah, kita bisa langsung kasih proton pump inhibitor, PPI, sama kita kasih itu. Kita lihat 2 minggu ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, terusin obatnya.
dan gaya hidupnya terusin sampai 3 bulan. Itu bisa kita kerjakan di mana aja. Kerjakan di mana aja, dan kita konsultasi sama bener. dokter THT yang ada di bahkan di pelosok pun juga kita, yang penting kita bertemu dengan mereka untuk konsultasi. Ya. Terus dok, tingkatannya lagi dok? Tingkatan, sorry ya, saya matiin dulu ya. Ya. Terus kalau misalnya udah nggak ada perbaikan, nah baru deh kita refer ke tempat yang ada endoskopnya. Endoskop. Endoskop bukan endoskop ke lambung ya. Ke sini dulu nih. Jadi ke dokter THT yang ada alat fleksibel endoskop atau laryngoskop. Nah itu untuk dilihat tuh bahwa ini benar tebel nggak pita suaranya, karena ada skornya nih. Pita suara tebel. Nah itu baru kita nilai seperti itu. Nah setelah kita diagnosis, baru kita bisa berikan terapi misalnya 3 sampai 6 bulan. Kayak gitu. Stepnya sih sebenarnya seperti itu. Ini kadang beberapa orang kayak untuk takut ya, bener gak sih? Jadi kita tuh takut untuk ke dokter untuk diagnostik gitu, takut. Tapi kalau minum obat somehow ya lama-lama bosan juga pasti ada dok ya. Iya. Kadang-kadang banyak tuh yang udah enak, udah lepas. Udah. Nah ini nih aku juga pernah baca lah ya jurnal, dan dari autornya juga bilang itulah nggak oke-nya orang ini di Indonesia. Ketika lagi sudah enak tuh ya udah double banget. Udah dilepas tuh obatnya, ya itu udah lepas, kemudian balik lagi makan makanan yang iya bener. Nah sekarang saya orang Indonesia ya, maksudnya kita emang terbiasa seperti itu ya. Sekarang Anggi kan nggak lagi sakit kan? Ya. Seberapa sering minum vitamin? Sering sih. Sering ya? Ya. Oke, kita mungkin medis ya. Kalau yang awam, coba seberapa sering minum zinc? Seberapa sering minum magnesium? Seberapa sering minum kalsium? Vitamin D3 segala. Itu kan kita sebenarnya nggak rasain sekarang ya. Kan? Jadi maksudnya nggak nunggu sakit kita kayak gitu kan. Jadi memang harus gaya hidup, dan itu harus dirutinin gitu loh. Nah, jadi memang mungkin gayanya orang kita itu seperti itu. Maksudnya ya udah enak, udahlah nih gitu. Padahal harusnya maintenance dulu gitu loh, sampai berapa lama. Nah itu sebenarnya konsistensi kali ya. Konsistensi. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kalau lagi ada pengennya pasti konsisten. Ya dokter Anggi ini harus konsisten. Lari, apalagi kita diving, semua loh dokter Anggi. Konsisten juga duitnya. Nah nih dok, kita ngobrol sama temen THT nih ya, yang kita lagi ngeliat. Sebenarnya sesakit itu nggak sih kalau pemeriksaan? Enggak. Jadi kayak memotivasi mereka, yuk lebih baik kita cek daripada kalau sudah berat pasti jauh lebih susah kan dok kita ngobatinnya, dan panjangnya minum obat jauh akan lebih lama dan lebih nggak enak. Sebenarnya sakit nggak sih dok? Meriksanya? Enggak. Kalau saya pribadi sih pernah ya, kalau tenggorok aja ya enggak sakit. Kan kita masuknya lewat hidung justru. Sebenarnya nggak enaknya pas masuknya itu aja. Cuman pas udah lewat dari hidung itu sebenarnya bukannya sakit ya, nggak enak. Nggak nyaman nih ya dok ya. Beda sama kita swab COVID pernah kan? Swab COVID. Nah, cuman kalau swab COVID itu lebih sakit karena apa? Mereka blind. Oke. Nabrak tuh. Pas masukin swabnya nabrak tuh kanan kiri itu sakit. Nah, sedangkan kalau pakai fleksibel endoskop kan kita lihat nih. Jalannya kita lihat, kita hindarin tuh mentok-mentok ini. Nah, baru masuk. Enggak sakit kok. Pemeriksaannya juga sebentar, sama kayak kita periksa THT biasa. Sampai setengah jam gitu enggak kan ya dok ya? Ya, lo cuma ngelihat satu itu doang sih, paling semenit. Tuh, jadi kalau kita bisa bilang adalah nggak ada salahnya gitu loh, kita periksa aja, diagnostik aja, atau ngerasa nih kayak tadi yang dokter Nova bilang, kok batuk nggak hilang kok ini, terus tuh, rasa kita dahak terus ya, kita sambil sering ganjil tenggorok gitu. Rasa dahak terus, rasa ganjil. Nah itu kita lebih baik aware. Oh iya nih, tadi seperti yang dokter Nova bilang, ada lifestyle yang mesti dicek ya, dari makanan, minuman, terus yang memperberat mungkin stres ya, itu juga harus dilihat. Tapi kalau ngerasa aduh nggak bisa nih, lebih baik saya ketemu ahlinya, tuh kita harus ketemu dokter THT ya. Nih mungkin dari ending dari podcast kita nih dok, ada sedikit notes di akhir buat teman-teman bahwa
pesannya apa sih ketika udah berasa nih di semuanya? Sebenarnya sih kalau misalnya kita udah ngerasain gejala seperti itu, ya kalau kita udah terlalu panik ini bingung mau ada apaan, ya nggak ada salahnya datang ke dokter THT. Nah cuman kalau misalnya sudah kira-kira nih, saya punya asam lambung nih, ada keluhan seperti ini nih, ke tenggorok segala, coba gaya hidup dirubah dulu. Gaya hidup. Modifikasi, lifestyle-nya dimodifikasi dulu. Hindari stres segala macam. Daratnya pondasi Membaik gitu nggak? ya, Gitu. Oke. Kalau membaik ya ngapain ke dokter? Ya kan? Jadi berarti itu ya pesennya itu kita lihat dulu gaya hidup kita, makanan minuman kita, stresnya kita seperti apa, capeknya kita seperti apa gitu di dalam kehidupan ya. Kita bilangnya kehidupan karena apa yang kita lalui. Mungkin kalau di anak-anak kita lihat juga review gimana dia makan minumnya juga. Terus stres mungkin anak kecil kan Bisa, ya. bisa. Anak bayi gitu ya. Anak gue tuh waktu mau masuk SMP itu keluhannya nggak serak, nggak ada, cuman itu pas mau masuk SMP. Oh tuh stres, bener-bener ternyata stres. Anak kecil jangan kira nggak ada stres loh, ada stresnya. Itu makanya itu benar-benar harus kita concern dulu. Kita coba perbaikin itu ya dok ya berarti ya. Kalau kita udah perbaikin, kita ngerasa oh iya betternya, oke fine, kita nggak usah perlu obat dan kita nggak perlu ke konsultan atau ketemu dokter THT gitu. Tapi kalau sudah ke dokter umum dulu. Tapi kalau udah di titik itu kita saranin memang ketemu dokter THT. Oke, nice banget nih pembahasan kita kali ini di tentang sering berdemam tuh atau batuk tuh bisa karena asam lambung naik nggak ya? Oke, terima kasih Dokter Novo untuk podcast sama-sama ya, saat ini ya. Nanti kita ketemu di podcast berikutnya dengan tema yang nggak kalah serunya kayak aslam. Sampai ketemu ya teman THT. Dah.